Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi yang baru bergabung di channel ini, kenalin aku Danti. Dan ini pertama kalinya aku berbagi mengenai perjalanan karirku hingga di tahap yang sekarang. Nah, ini flashback di tahun 2023, dimana di bulan 5 aku baru nyelesain kuliah S2 di universitas di Sulawesi Tenggara, universitas yang terbesar di Sulawesi Tenggara. Nah, saat itu pembukaan CPNS di bulan 9 tepatnya itu, dan saya mencoba peruntungan untuk mendaftar di salah satu universitas yang terbesar di Sulawesi Tengah. Nah, kalian pasti sudah tahu, dan saya membutuhkan persiapan kira-kira 7 bulan setelah wisuda S2. Jadi dari bulan 5 dan di bulan 10 kalau tidak salah itu pertama kali tes untuk SKD CPNS dosen. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa SKD CPNS ini sama pada umumnya, ada TWK, TIWU, dan TKP. Tapi untuk rentan kesulitan, tingkatan kesulitan dari soal SKD SMA, S1, dan S2 mungkin ada perbedaan ya. Tapi terkait dengan pengalaman yang saya alami, dan tes CPNS dosen ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya saya juga sudah pernah mengikuti SKD, tapi bukan di Kemendikbud, tapi di Kejaksaan. Nah, jadi benar sekali bahwa saya tuh pernah melamar menggunakan ijazah SMA untuk di Kejaksaan, dan semuanya itu lolos passing grade, tapi tidak lolos di perankingan karena nilai saya hanya 300. Dan itu saya sudah belajar juga, mempersiapkannya dengan matang, dan mungkin belum rezekinya. Kemarin saya itu mendaftarnya untuk di formasi penanganan perkara yang kayak gitu. Dan juga di tahun 2023 saya kembali peruntungannya, yaitu mendaftar di CPNS Kemendikbud untuk formasi dosen. Nah, di bulan 10 itu saya mengikuti tesnya juga di Universitas Haluoleo yang melaksanakannya untuk yang Kemendikbud yang SKD, dan saya memperoleh nilainya itu tidak tinggi sih, hanya 377, dan itu semuanya lolos passing grade. Untuk TWK-nya kan 65 passing grade-nya, dan saya memperoleh nilai 85. Dan untuk TIWU, nah ini berhubungan dengan matematika, hitung-hitungan, itu hanya 100. Untuk passing grade-nya itu 80 kalau nggak salah, dan TKP-nya itu 166 untuk passing grade-nya, dan nilai saya ada 192. Dan saya lulus untuk SKD ini di urutan kedua. Jadi selisih saya untuk di formasi yang seingat saya yang nomor 1 itu terlampau jauh, nilainya itu 403, dan kuota yang dibutuhkan pada saat itu adalah 2 orang. Jadi nanti yang akan lulus masuk ke SKB yaitu sebanyak 6 orang, 3 kali lipat dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Dan untuk yang masuk di SKB juga itu ada 6 orang yang dengan keterangan P atau L. Jadi di sini saya benar-benar bersaing untuk memperebutkan formasi yang kedua, karena kalau untuk yang formasi yang pertama sudah dipastikan yang pesaing saya yang nomor 1 itu sudah pasti lulus karena nilainya terlampau jauh. Jadi saya memaksimalkan untuk di SKB CAT. Kan di sini ada, untuk yang di SKB itu ada 4
ada 3 deng, yaitu yang pertama ada wawancara dan micro teaching. Nah, di tahun 2023 kemarin wawancara dan micro teachingnya ini masih ada passing grade-nya, yaitu 12,5. Jadi kalau misalnya nilai kita di bawah itu berarti kita sudah tidak lulus. Nah, itu terdapat perbedaan pada di tahun ini, di mana untuk wawancara dan micro teachingnya itu tidak ada passing grade-nya. Dan untuk wawancara dan micro teachingku itu nggak terlalu nilainya sempurna sih. Kalau nggak salah nilainya itu 18 dan 20 kayaknya. Selanjutnya masuk di tahap SKB CAT, di mana di sini untuk materinya itu ada 4. Yang pertama itu ada Tridharma Perguruan Tinggi, penalaran analitis, terus selanjutnya ada bahasa Inggris, dan yang satu saya lupa. Intinya ada 4, dan di sini kita ujiannya itu pakai komputer CAT, jadi sama dengan yang SKD kemarin. Jadi di sini saya memperoleh nilai itu 230, dan nilai pesaing saya yang pertama adalah 235. Nah, sementara yang di posisi ketiga ini nilainya itu hanya 198 kayak gitu, jadi terlampau jauh. Padahal pas yang kemarin awal yang wawancara dan micro teaching, nilai kami itu hanya selisih 0, sepersekian. Jadi untuk selisih ini sangat berpengaruh, walaupun hanya selisih 0,01, tapi nilai kalian berada di atas dan formasi yang dibutuhkan sesuai, pasti dipastikan kalian akan lulus. Jadi sebegitu. Jadi karena porsi untuk SKD ini hanya 40% dan yang SKB ini 60%, jadi kita harus bisa memaksimalkan di tahapan SKB kayak gitu. Dan juga ini merupakan setiap tahapan yang sangat mendebarkan, dimana kan ada pasca sanggah dari kelulusan yang telah kita peroleh. Jadi setelah SKD itu ada pasca sanggah, kita menunggu lagi beberapa minggu. Terus yang untuk SKB juga ada pasca sanggah, jadi kita menunggu setiap pasca sanggah itu dengan hati yang berdebar, apakah kelulusan kita ini memang benar. Jadi sebelum ada pengumuman resmi, setiap hari yang saya lakukan adalah berdoa, dan pasti selalu overthinking, apakah ini benar, apakah ini sudah sesuai. Pokoknya setiap hari itu adalah deg-degan, guys. Dan juga untuk tahapan wawancara di sini dilakukan oleh pihak kampus. Kita diberi waktu sekitar 20 menitan kayaknya, lupa, setidaknya kayak gitu. Jadi kemarin saya diwawancarai langsung oleh rektor, dan juga kayaknya itu wakil rektor deh, satu. Dan untuk micro teachingnya ini kemarin materinya itu kita siapkan sendiri. Selanjutnya kita disuruh mempresentasikan, dan ada juga tanya jawab dari para perwakilan dari universitas. Dan kebetulan sama untuk yang wawancara dengan micro teaching, orangnya sama, yaitu rektor dengan wakil rektor juga. Dan saya kebetulan kemarin pas wawancara dan micro teachingnya itu dilakukan pada pagi hari sekitar jam 8, dan kami menunggu pengumumannya itu sore hari. Kalau dari daerahku ini habis maghrib nilainya itu keluar dalam bentuk file PDF kayak gitu. Jadi ada rentan waktu untuk menunggu pengumuman. Selanjutnya untuk yang SKB CAT itu nilainya langsung keluar sama dengan yang SKD kemarin. Jadi kita sudah bisa menghitung secara kasar bahwa apakah kita ini lulus atau tidak untuk di formasi tersebut. Kayaknya itu saja untuk sharingnya pada hari ini. Nanti kita bisa mungkin
melanjutkan di sesi yang berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan mungkin di kolom komentar. Dan juga untuk yang mau merequest diberikan penjelasan mengenai sesuatu terkait SKD dan SKBCAT ini, wawancara dan micro teaching, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, bye bye.